Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Dan seperti janji saya, sebelum jeda tadi, akan ada sejumlah orang narasumber yang akan juga saya ajak diskusi terkait dengan bagaimana dinamika hari ini yang ada di Gedung Senayan Parlemen Jakarta. Saya akan sapa terlebih dulu para narasumber, 4 orang hadir di studio. Pertama adalah analis politik dari PRC, Political Research and Consulting, Nurul Fatah. Mas Fatah, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Kemudian berikutnya adalah pakar sosiologi politik dari UNJ, Ubedillah Badrun. Mas Ubed, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Bram. Terima kasih telah hadir. Dan berikutnya Waketum Partai Golkar yang juga anggota Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang terakhir yang hadir di studio, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik. Mas Freddy, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih, dan saya akan sapa satu orang narasumber dari sambungan Zoom, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cemburu, kok saya sendiri yang nggak nyampe ke sana. Baik, karena memang Jakarta sedang hujan, jadi ini masalah yang sangat wajar begitu ya. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Ini menarik Bang Doli. Kami menyikapi kemudian ini sudah ditanggapi paling tidak Bu Puan Padasko begitu mengatakan bahwa terkait surat kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkahnya akan kami lakukan. Tentu kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Jadi proses di DPR, dinamikanya setelah reses selesai sejauh ini seperti apa kemudian Bang? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, mekanismenya itu kan kalau ada surat masuk dari siapapun ya, termasuk dari masyarakat, tentu itu diproses di Sekretariat Jenderal, kemudian dimasukkan ke dalam agenda di pimpinan. Nah, pimpinan kemudian yang nanti akan mengagendakan kapan surat-surat itu dibacakan, gitu ya. Nah, memang sampai sekarang surat itu kami sebagai anggota DPR maupun pimpinan di alat kelengkapan dewan belum menerima ya isinya seperti apa gitu, karena kami tidak mungkin mendapatkan itu sebelum dibacakan di paripurna. Jadi kalau belum dibacakan Anda belum mendapat itu karena masih antri atau memang tidak menjadi prioritas? Nah, menurut saya antri ya, karena memang agenda DPR ini padat sekali, karena masa sidang terpendek selama 1 tahun ya. Entar lagi kami sudah reses lagi untuk persiapan nanti di menjelang 17 Agustus ya, pada pidato tahunan Presiden, termasuk penyampaian nota keuangan. Nah, kena pendek, kemudian nanti yang dihadapi agenda pertama masa sidang berikutnya adalah nota keuangan, maka ini full semua komisi-komisi bicara tentang soal RAPBN 2026 gitu. Jadi mengundang semua mitranya, menyusun segala macam itu. Nah, belum lagi ada agenda undang-undang yang lain ya. Termasuk hari ini kami di Badan Legislasi menyelesaikan peraturan DPR tentang rencana strategis kita. Oke, jadi kemudian bisa jadi terlampau sangat mungkin ya Bang, hingga masa reses nanti ini tidak dibahas? Ya, bisa iya, bisa enggak. Makanya nanti tergantung agenda yang disusun oleh pimpinan gitu. Tapi artinya akan tetap dibahas atau kalau dianggap tidak prioritas tidak akan dibahas, dibiarkan saja begitu Bang? Ada 2. Pertama, keharusan untuk dibaca. Ya, setiap semua surat masuk itu dibaca. Nah, kemudian apakah ditindaklanjuti atau tidak, itu dibahas nanti di dalam rapat konsultasi pengganti badan musyawarah. Itu dihadiri oleh semua fraksi ya. Kemudian itu dibahas apakah ini memang bisa ditindaklanjuti atau tidak. Gitu. Tapi artinya sampai pada poin itu saja rangkaiannya cukup panjang ya, antriannya cukup panjang begitu Bang? Ya, tergantung agenda di DPR. Yang setahu saya memang sampai hari ini agenda DPR itu padat sekali memang. Gitu. Oke, saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, jadi artinya kalau berdasarkan aturan ini memang harus dibacakan saja atau kemudian DPR juga berkewajiban menjawab meski kemudian tidak ditindaklanjuti begitu Bang Refli? Iya, ini kan soal impeachment ya, usul pemakzulan. Saya kira bukan aspirasi biasa ya, tapi aspirasi yang luar biasa kan. Memang kalau kita lihat
konstitusi kita ketika berubah itu memang dimaksudkan agar impeachment itu tidak semudah sebagaimana yang dilakukan terhadap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tetapi apapun itu kan namanya aspirasi, ya aspirasi harus ditindaklanjuti. Apakah tindak lanjutnya nanti akan berhenti atau diteruskan itu soal konstelasi politik. Nah, kalau sudah bicara konstelasi politik, maka saya mengatakan bahwa impeachment kita itu memang perpaduan antara politik dan hukum. Dan memang itulah desain konstitusional kita agar selain ada aspirasi politik sebagaimana dahulu ya terhadap Gus Dur, tetapi ada juga yang namanya ukuran-ukuran objektif hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Tidak mudah. Dulu kita ingat yang namanya Budiono itu kan dicecar dengan Senturi Gate gitu, Bank Senturi, sampai akhir masa, dari awal jabatan sampai akhir jabatan tidak kunjung berhasil juga upaya untuk melakukan impeachment terhadap Budiono. Bahkan ini maaf kata, pada waktu itu justru dia jadi bulan-bulanan anggota DPR sendiri, dan kita tidak tahu apakah itu dijadikan tabungan bagi anggota DPR atau enggak ya untuk melakukan katakanlah desakan kepada pemerintah. Nah, kalau sekarang konstelasinya agak sedikit berbeda. Anggota DPR itu tidak ada timbul dari dalam keinginan untuk melakukan impeachment atau pemakzulan ini, tetapi ide atau inisiatifnya dari luar. Tetapi kalau elit-elit politik nanti setuju, ini bisa dijadikan tabungan juga at any time. Jadi saya yakin bahwa Gibran ini akan terus menjadi persoalan sepanjang masa pemerintahannya, begitu. Oke, menarik. Jadi artinya sangat berpotensi menjadi tabungan dan tidak diselesaikan, begitu ya. Saya ke Mas Fatah terlebih dahulu. Mas Fatah, Anda membacanya akan seperti apa? Benarkah demikian? Artinya one day jika diperlukan bisa dikeluarkan lagi, atau ini akan clear sebetulnya ditindaklanjuti atau tidak dalam bayangan Anda? Baik, Mas Bram. Terima kasih. Jadi pandangan saya itu kita berangkat dari teori politik modern, di mana dalam teori politik modern itu kan elit dibagi menjadi dua bagian, ada elit governing elit dan non-governing elit. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini tergantung pada kepentingan dua governing elit dan non-governing elit ini, gitu. Jadi diteruskan atau diproses atau tidak tergantung pada mereka, gitu. Kemudian selain itu juga tergantung pada dorongan dari bawah, akar rumput, gitu. Hari ini sama sekali tidak ada dorongan dari akar rumput, gitu. Dorongan ini artinya masyarakat, gerakan kelompok-kelompok. ya kelompok masyarakat dari bawah, civic engagement, gitu. Saya pikir itu. Nah, termasuk dari hasil survei kita, gitu. Masyarakat juga yang tidak setuju dengan adanya pemakzulan itu sangat tinggi, gitu. 59,8%, gitu. Tapi bukan berarti secara prinsip saya ingin mengatakan bukan berarti mereka yang tidak setuju terhadap pemakzulan ini dimaknai memberikan dukungan terhadap Gibran, gitu. Ini bisa berarti juga, bisa jadi nih, bisa jadi bisa tidak. Bisa jadi ini adalah ekspresi masyarakat atau publik bahwa hari ini mereka masih memberikan kesempatan kepada Gibran, gitu. Oke, Karena dalam survei kami yang lain, Mas, itu approval rating terhadap Gibran itu masih rendah, 49%. Oke, nanti ke sana. Saya akan mendalami bagaimana survei Anda, tapi dalam bayangan Anda minimal ini ditindaklanjuti atau tidak, itu dulu. Saya kembali kepada tadi. Apakah tiga komponen ini memiliki kepentingan yang sama antara elit governing dan non elit governing itu tadi? Oke, baik. Saya ke Mas Freddy kalau begitu. Jadi sebenarnya Anda melihat bagaimana dari Projo melihat dinamika konstelasi hari ini, keyakinannya masih sama, itu ya sudah akan menguap begitu saja? Ya, saya merespon Mas Fatah. Jelas, jadi kepentingan elit penguasa saat ini, Kim Plus yang dipimpin oleh Pak Prabowo jelas tidak selaras dengan isu atau usul pemakzulan ini. Kepentingan Pak Prabowo jelas, pemerintahannya sukses bersama Prabowo Gibran, bersama Kim Plus. Dia ingin ya program-program kerakyatan dia itu terlaksana dengan baik. Dan kalau usul ini direspon, maka ini akan menjadi adu domba, ya akan menjadi kacau balau, di bawah juga ribut, di internal koalisi juga ribut. Ini justru negara ini akan menjadi terpecah belah dan Pak Prabowo tidak mau. Pertimbangannya menurut Anda adalah soal adu domba itu tadi. Itu tidak akan kemudian dilanjutin. Iya, jadi saya justru melihat begini, ya. Usul pemakzulan ini, Gibran ini menurut saya hanya
sasaran antara kan udah jelas. Ini yang mengusulkan ini pada saat kemarin 2024 Pilpres posisinya di mana? Oke. Ini kan orang-orang yang barisan sakit hati. Ya kemudian Maksud Anda tidak move on? Yang iya, kemudian- belum move on, tidak menerima, itulah whatever lah itu. Nah, ini kan sasaran antara, artinya kalau ini didorong kemudian direspon, katakanlah terjadi ini, artinya itu kan melemahkan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo kan jelas tidak mau dong. Bang, tapi kan pasal 7A tadi kan dan atau artinya ya bisa satu-satu, tidak harus satu paket. Bukan, begitu, maksud presiden dan saya atau wakil presiden. secara kepentingan, secara koalisi, ya, kalau ini pecah, koalisi ini pecah, otomatis melemahkan Pak Prabowo di dalam memimpin Republik ini. Dan ini akan dimanfaatkan orang-orang ini lagi, gitu loh. Jadi murni adu domba antara Gibran tanda kutip Solo dengan Pak Prabowo, adu domba di internal koalisi, adu domba di masyarakat, pecah belah. Justru ini jadi nggak karu-karuan Republik ini kalau ini tindak lanjuti. Saya melihatnya seperti itu. Berarti akan kemana-mana dalam bayangan Anda seperti itu ya? Yes. Oke, saya ke Bang Refli lagi begitu. Jadi kalau dianggap ini kemudian hanya kelompok yang tidak move on begitu, Bang Refli, Anda menangkapnya seperti itu juga kah? Iya, yang kita dengar dari Damanik kan kaset rusak. Ini sorry ya. Itu aja argumentasinya ya. Sama. Bahwa Bang gagal Refli juga move argumennya on, itu kemudian adu domba begitu ya. Kemudian sasaran antara. Kalau saya melihatnya tidak ya. Gini, kalau kita lihat misalnya soal bagaimana kekuatan presidensial gitu ya, presidensial system. Jangan lupa bahwa Gibran itu tidak didukung oleh satu partai politik pun saat ini. Bukan, tidak belongs to any political party. Dulu dia bagian dari PDIP tapi kan sudah keluar. Nah, kalau seandainya kalau kita bicara konstelasi politik, kalau misalnya Gibran tidak ada, ini kita bicara hitung-hitungan, maka sesungguhnya kohesivitas dari pemerintahan itu nggak akan terganggu juga. Karena kan kekuatan Gibran itu kan kekuatan non-parlemen, dan kekuatan non-political party seperti Damanik dan teman-teman. Saya tidak melihat hal seperti itu. Tapi yang saya lihat ini adalah gini, coba bayangkan, yang mengajukan ini purnawirawan TNI. Presidennya purnawirawan TNI. It doesn't make sense, tidak masuk akal, kalau seandainya Gibran dijadikan sasaran antara untuk menggebuk Prabowo. Justru kalau menurut saya, yang terjadi hari ini adalah hampir semua orang punya imajinasi bahwa yang tidak setuju Gibran dan Jokowi, kalau Prabowo itu dipisahkan dari Jokowi dan dipisahkan dari Gibran, maka jauh pemerintahan Prabowo ini akan mendapatkan dukungan dan legitimasi lebih luas dari masyarakat, dan kemudian juga akan jauh lebih kuat pemerintahannya karena akan memiliki wakil presiden yang workable, siapapun dia, tetapi asal dia punya katakanlah tingkat kualitas dan katakanlah kapasitas, maka kemudian akan workable dan akan membantu Prabowo. Oke, jadi kalau dianggap tujuan utamanya adalah Pak Prabowo, menurut Anda tidak tepat, Bang Refli? Bullshit. Oke, silakan tanggapan Anda, Mas. Ya, gitu. Ini realitas, fakta-faktanya, ya Bang Refli ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati, gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu, ya itu berdasarkan realitas, bukan saya mengada-ngada, gitu loh, Bang Refli. Jadi memang kalian ini memang harusnya udahlah bersabar saja, tunggu saja 2029, sabar, mainkan gerakan yang cantik sekarang, ya supaya kalian bisa berjuang memenangkan calon-calon kalian lagi, gitu loh. Saya sederhana aja, ini kan konstitusi, kalian kan argumen kalian kan pada umumnya ada 3 ya, MK, putusan MK, ini final and binding, ini konstitusi yang bicara ini, gitu loh. Kalian mau kangkangi ini dengan narasi-narasi yang kalian paksa-paksakan, gitu loh. Kemudian ini final and binding, kalau Gibran yang menginisiasi ini masih ada kita bisa diskusi, ini enggak, dia hanya mendapat manfaat dari putusan ini, ya.
dia bukan pelaku. Oke, yang kemudian Fufu Fafa, kalian pertemuan yang kemarin dengan Forum Sipil dan Forum Purnawirawan itu aja, semua saya lihat itu kan kepada omongan si Roy Suryo. Kalau ini berdasarkan omongan Roy Suryo, kalian aja tidak percaya dengan Fufu Fafa itu gitu loh. Kemudian isu korupsi yang dimainkan oleh laporan Mas Ubedillah, KPK saja tidak bisa menindaklanjuti ini. Kemudian kalian jadikan dasar gitu loh, come on. Oke, Gitu loh. oke. Kalau Anda sudah menyebut, saya lempar ke Mas Ubedillah. Ada laporan yang kemudian disampaikan. Kita ntar Sebentar. balik ke saya dulu dong. Sedikit. Oke, sedikit Saya kira sedikit Bang Refli. ini, Sebelum saya lempar ke gini, Mas Ubed. kita ini ngomongin orang yang sedang berkuasa sama dengan orang jatuh cinta sama orang yang tidak tahu informasi agak susah. Kan gitu aja. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan kekuasaan agak berat, bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Itu, bro. Dan saya kira Gini, saya itu tanggapin. adalah pemikiran yang tanggapin sedikit. objektif. Bang Refli, saya tanggapin. Dia tambah panas. Bukan. Saya Bro, mau sampaikan jangan ini takut, juga bro. realitas. Ini Jabatan fakta. Anda tidak akan dihilangkan, bro. Bukan. Ini Jabatan juga Anda tidak realitas. akan Ini dihilangkan. fakta. Bahwa per hari ini Gibran itu sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas presiden. Ya, yang kata Anda yang tidak punya kapasitas itu yang mengalahkan calon-calon Anda itu per hari ini sudah beberapa kali memimpin republik ini, dan republik ini baik-baik saja Bang Refli. Nggak ada masalah. Rakyat Indonesia bisa melihat apakah Gibran Raka Buming Raka punya kualitas atau tidak. Bikin kata sambutan aja tidak bisa. Saya kira Purnawirawan TNI sangat objektif untuk meminta pemakzulan. Salah satunya adalah soal kapasitas dan kemampuan jasmani dan rohani. Udahlah bro, Fufu Fafa, kemudian ada isu-isu drug dan lain sebagainya. Isu yang lain ada 6 yang saya lihat pintu masuk, korupsi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam impeachment itu DPR yang sangat memegang peranan kunci, bukan keputusan pengadilan negeri, bro, seperti yang dikatakan oleh Kodari. Oke, baik, Bang Refli. Bang Namin, kita tahan dulu. Saya ke Mas Ubed. Silakan, Mas. Jadi saya kira usulan atau surat pemajulan dari Purnawirawan itu mesti diletakkan dalam kerangka konstitusi dan demokrasi. Jadi dalam konstitusi itu adalah wajar atau hak ya siapapun yang memberikan penilaian dengan argumen-argumen yang dibangun untuk mengajukan proses pemajulan itu. Dan itu ada di dalam konstitusi. Jadi tidak perlu direspon secara emosional juga ya. Kemudian yang kedua, dalam kerangka demokrasi, apa yang dilakukan oleh para purnawirawan itu adalah bentuk partisipasi aktif. Karena mereka khawatir tentang masa depan Republik ini. Nah karena kerangkanya demokrasi, maka kemudian kita mesti menilai mereka sebagai subjek hukum sekaligus subjek warga negara. Bukan menempatkan mereka dengan label-label tertentu, misalnya sakit hati, kecewa, tidak. Belum move on dan lain-lain. Padahal mereka adalah warga negara, mereka subjek hukum, maka tempatkan mereka sebagai warga negara. Kita tidak lagi di zaman homo sacer yang yang menempatkan warga negara seperti ada dalam ketiadaan begitu, tetapi mereka adalah ada. Nah karena mereka ada, maka proses ini mesti direspon positif oleh DPR. DPR itu kan tidak menggunakan logika tunggal, wajahnya banyak. Jadi nanti justru di DPR itu diuji seberapa besar argumen para purnawirawan itu dapat diterima secara konstitusional dan layak dimakzulkan. Nah karena ruang uji itu ada di parlemen, maka disitulah tempat diskursus, tempat menguji argumen-argumen dibedah itu semua, apakah betul layak dimakzulkan. Kalau kemudian layak dari sisi misalnya persoalan putusan MK 90, kemudian soal Fufu Fafa, kemudian soal korupsi, dan itu argumennya diletakkan di meja DPR dan ada bukti-bukti, maka tidak bisa dibantah itu. Jadi sebetulnya respon kita mesti objektif dan letakkan itu dalam kerangka yang lebih sehat begitu. Kalau kemudian ternyata di DPR itu tidak terbukti bahwa Gibran melakukan pelanggaran konstitusi, ya
ya tidak bisa kan kemudian dimakzulkan. Sesederhana itu sebetulnya. Nah persoalannya memang persoalan putusan MK 90 itu yang menyebabkan pemerintahan ini ada cacat bawaan. Karena bukan putusan MK-nya yang final and binding, tapi di atas itu ada MK-MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan perkara putusan itu cacat secara moral. Jadi menurut Anda MK-MK adalah pintu kemudian usulan ini yang bisa berjalan? bisa dibedah di DPR, apakah betul ini sebuah pelanggaran. Oke. Di mana korelasinya antara Gibran dengan pamannya dan seterusnya. Itu kan Oke. perlu dibuktikan melalui mekanisme politik di DPR. Itu ya. menjadi filter pertama begitu ya? Betul, saya kira. Untuk diselesaikan DPR. Bang Doli, tanggapan Anda. Jadi kalau kemudian hari ini kita pernah membahas ini juga, Anda mengatakan secara clear bahwa fraksi Anda juga sebetulnya menolak dengan usulan ini. Hari ini seperti apa kemudian dinamikanya? Enggak, saya bukan menolak ya. Pertama gini, kan saya udah katakan juga waktu saat itu, tentu di apa namanya, di suasana negara kita yang demokrasi ini, yang demokratis gitu ya, setiap aspirasi yang masuk itu tidak bisa kita bantah. Dan bahkan saya katakan kami menghormati ya, kemudian memberikan apresiasi bahwa orang-orang tua kita, bapak-bapak di Purnawirawan itu masih mau peduli dengan situasi negara kita gitu. Nah, makanya kemudian surat itu nggak ada persoalan dia mau sampai ke DPR gitu. Nah, tapi kalau sampai ke DPR itu kan nanti gitu mekanismenya ini adalah diminta pendapat DPR. Oke. Ya, terhadap usulan itu, pendapat terhadap masukan yang disampaikan, alasannya tadi itu. Nah, buat kami Partai Golkar ya, saya nggak mau, sekali lagi saya tidak mau mengklaim partai lain. Kami tidak melihat pendapat kami, apa yang disampaikan itu tidak memenuhi syarat terhadap pelanggaran yang diatur pasal 7A itu. Oke, sekarang kita bedah yang 4 tadi ya. 4 tadinya. Satu soal putusan Mahkamah Konstitusi 90. Menurut saya itu udah selesai, udah done gitu loh. Dan kalau itu dibuka lagi, bukan hanya soal Gibran, itu nanti bisa merembet kemana-mana. Karena pun ada MK-MK kata Mas Ubed tadi. Lah iya, kalau gitu kita bisa ngulangin lagi itu soal pilpresnya. Karena yang waktu dicalonkan itu satu paket dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo Gibran, pakai aturan itu. Pun kata-katanya dan atau gitu. Ya, 7A ya? Oh, enggak, lain. Ini dan atau itu kan pemakzulan. Iya, betul. Itu kan soal pencalonan, gitu loh. Nah, kita udah selesai. Saya katakan berkali-kali, Pilpres 2024 itu udah selesai. Punya legitimasi politik, punya legitimasi hukum, ya, punya legitimasi sosial juga. Nah, kalau kita bongkar-bongkar lagi itu, ya ini semua perjalanan 5 periode ini bisa cacat semua, gitu. Itu yang saya katakan bisa mengganggu proses. Jadi menurut saya udah selesai, dan waktu itu saya katakan, kenapa nggak pada saat itu bapak-bapak ini persoalkan? Kalau soal putusan Mahkamah Konstitusi 90, ya. Ya harusnya ngomong dong waktu saat pencalonan itu gitu. Nah, ini udah selesai, seolah dipisahkan antara Pak Prabowo sama Pak Gibran gitu loh. Nah, makanya saya katakan itu menurut saya atau menurut kami pasal 1 tuntutan pertama itu tidak lagi relevan. Nah, yang kedua soal kapasitas. Nah, ini kapasitas ini kan relatif. Ini 6 bulan. Berapa? 9 bulan sekarang. Ini masih ada 5 tahun lagi, ya. Ada yang mengatakan tadi, Freddy mengatakan dia 3 kali nih dikasih pelaksana presiden ya, dan deliver misalnya. Itu kan ada pandangan yang begitu juga. Ada juga orang yang mengatakan tidak cakep, ya itu pandangan kita masing-masing. Artinya gitu. Menurut Anda itu subjektif Tapi penilaian siapa yang menilai cakep atau tidak, itu ya presiden gitu loh. Ya artinya presiden mengatakan selama misalnya dia merasa terbantu atau itulah fungsi wakil presiden yang saya katakan di awal itu. Di Indonesia ini wakil presiden itu dilema gitu loh. Dia mau hebat sekali juga nggak bisa karena nanti akan berhadapan dengan presiden gitu. Mau kemudian mau diam aja juga tergantung presidennya mau diajak atau enggak gitu. Bang Doli, jadi maksud Anda itu tidak ada standar yang jelas semuanya penilaiannya? Iya, ini kita lihat 8 bulan kita gimana ngukurin dia ini gitu ya. Nah, ketiga, sebagai wakil presiden ya, sebagai wakil presiden, karena kita bicara tentang soal pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Nah, yang ketiga tadi soal perbuatan tercela ya, termasuk fufuha segala macam. Nah, sekarang begini saja, saya kembali kepada ini objektif aja kita, prosedural saja. Nah, nanti
sampaikan aja misalnya lampiran ke DPR surat yang dimasukkan itu. Apa pembuktian terhadap soal Fufu-Fafa? Oke. Roy Suryo mengatakan 99,9%, masih ada 0,01% kebenarannya. Dia nggak berani bilang kalau 100% toh. Oke. Gitu loh. Tapi ada juga orang yang mengatakan mungkin itu nggak benar. Tapi kan artinya kalau Mas Ubed tadi katakan ya semua pembuktian nanti fase pertama ada di DPR begitu. Lah Bang? iya, Untuk kami kan gini, kami ini kan juga membuat pendapat itu kan nggak berdasar asumsi kan. Oh benar ini salah, maka kita berpendapat oke diproses dong gitu. Oke. Nah kalau kami tidak, di fraksi Golkar mengatakan mana buktinya. Kami menilai letter luck aja, ada tidak pelanggaran hukum, ada tidak misalnya korupsi, ada tidak penyuapan, ada perbuatan tercela. Mana buktinya itu semua? Oke, Nah kalau oke. ada kita proses, kita kasih pendapat. Tapi sampai saat ini kami menganggap, Golkar ya, saya mengatakan itu semua unsur itu tidak terpenuhi. Oke. Gitu. 4 Nah yang poin 4 tadi soal korupsi misalnya, oke kita tunggu Pak Ubed ngaju ke KPK segala macam gitu. Nah nanti kalau misalnya ada pembuktian segala macam, oke kita Ya, gitu aja. Oke. Saya kira Silakan Mas Ubed. sebetulnya perkara putusan MK 90 itu juga belum selesai. Karena putusan MK tidak dibatalkan oleh putusan yang lain. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa putusan 90 itu cacat moral dan etik, sampai sekarang itu masih berlaku dia. Nah posisi ini yang saya sebut, pemerintahan ini ada cacat bawaan. Kalau pemerintahan itu cacat bawaan, itu yang membuat persoalan politik akan terus terjadi, itu yang membuat ekonomi juga kita sangat lambat. Karena ini soal trust, soal kepercayaan internasional pada pemerintah, mereka juga sulit percaya pada pemerintah yang cacat secara moral dalam proses politiknya. Maksud Anda Jadi- legitimasi di situ. Ya itu bukan hanya kita butuh legitimasi sosial, tapi butuh legitimasi moral dan etik. Oke. Jadi problemnya sebetulnya di situ. Sehingga kemudian sekarang muncul persoalan upaya untuk yang dilakukan oleh para purnawirawan itu karena persoalan cacat bawaan ini mesti dikelirkan. Jadi DPR juga tidak perlu resisten. Buka saja, kelirkan di situ. Apakah betul bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa ini cacat moral? Di mana cacat moralnya? Ditelusuri di situ. Nanti ada korelasi itu hubungan antara paman dengan ini. Betul enggak begitu? Kalau kemudian ditemukan bahwa oh ternyata selama ini betul ini cacat moral, berarti proses politik kita ada masalah. Kalau kemudian dalam pendidikan itu bisa melalui pansus dan seterusnya, ditemukan bahwa ada hubungan antara orang-orangnya Gibran dengan pamannya, itu persoalan serius. Dan itu persoalan bukan mengena kepada Prabowo. Bahwa bukti ditemukan kemudian hari, itu bisa membatalkan persoalan Nggak itu. bisa, Pak Ubed. Karena kemudian publik menyadari dan kemudian misalnya DPR menemukan bukti itu bahwa ada hubungan antara paman dengan ponakannya dalam perkara itu pelanggaran etik dan itu pelanggaran konstitusional sebetulnya. Oke. Nah karena pelanggaran itu ditemukan buktinya kemudian maka dia batal demi hukum. Oke, Dan Bang Doli. perkaranya hanya mengena pada wakil Nggak presiden. bisa mekanisme Karena yang putusan melakukan Mahkamah Konstitusi karena itu yang melakukan kejahatan terikat. etiknya itu adalah pamannya bersama korelasi dengan orang-orangnya. Iya, tapi produknya itu terkait dengan bukan mekanisme Prabowo-nya. pemilihan pilpres. Nggak bisa, Iya. itu yang dipakai Iya, Pak. itu sudah Aturan terjadi. Itu sudah ya, terjadi. Itu aturan dipakai untuk proses pemilihan pilpres dan Iya, wapres. iya. Gitu loh. Nah, Iya, jadi ini urusannya sekarang sementara ya. Kita lihat kenapa saya kata-kata legitimasi politik, hukum dan sosial udah menang. Gitu loh. Ya, udah menang, udah jadi terpilih jadi presiden, sudah jadi wakil kalau soal presiden. legitimasi hukum menang itu sederhana. Bahwa Soeharto juga menang dipilih melalui MPR pada waktu itu. Loh, iya. Jadi maksud saya kita jangan melihat bahwa perkara ini Tata bukan negaranya, perkara kalau yang boleh. terkait dengan hal yang sangat Biar agak penting. clear. Oke, Jadi sebentar kalau Bang. kemudian datanya ditemukan kemudian itu kita uji di situ. Nah, gitu loh. silakan saja. Itu kan Iya, saya kira itu. pandangan siapa saja. Oke. Kalau saya menganggap urusan pilpres sudah selesai. Iya. Ya kan? Semua dengan peraturan main, baik yang diputuskan 5 tahun, 10 tahun, atau mau 2 minggu sebelumnya, Baik. kita pakai aturan itu. Oke. Gitu loh. Ya. Ya. Nah, dan kemudian sudah terpilih presiden wakil presidennya gitu. Nah, jadi kalau itu kita kutak-atik lagi segala macam, ini ketatanegaraan kita tuh terganggu. Oke, Bang Doli. Gitu Mas loh. Ubed. Ini juga keliru Ya. nih. Nah, kalau Jadi kemudian ada justru- orang yang mau menyampaikan Justru soal itu ya tidak nggak apa-apa. terganggu. Ketika kemudian persoalan itu dibeberkan secara clear, Enggak, kita nggak publik fair. kemudian Ya, justru kita makin nggak yakin fair. bahwa Pada saat kita bukan nggak pilpres, fair.
ya kita pilpres, kita biarkan orangnya berdua pasangan, gitu ya. Tapi ketika kemudian udah selesai, karena kita nggak suka sama pasangannya, kemudian kita pisahkan ini, nggak bisa. Bung Doli, ketika peristiwa MK 90 itu terjadi, saya orang yang berteriak, ini keliru. Ini salah. Jadi bukan setelah sekarang saya baru berbicara, misalnya begitu. Kita lagi ngomong soal Purnawirawan. Ya artinya mereka juga sebetulnya bicara, cuman publik atau media tidak sampai ke DPR. Iya, tapi kalau dikatakan tidak bicara itu tidak benar. Bahwa kami sejak awal, saya melalui amikus saya kuria nggak ngomong Pak Ubay, saya ngomong mereka ini. Kenapa mereka juga sebetulnya saya tangkap tuh bicara ya. Ngotot masuk soal itu. Sementara waktu itu, kalau memang soal putusan Mahkamah Konstitusi, datang dong waktu itu ke DPR, gitu loh. Oke, baik Bang Doli, Mas Ubed, tahan dulu. Saya akan berikan kesempatan pada Mas Raffi. Anda akan mengatakan tadi ingin membuat clear di mana kemudian garis tengahnya begitu, Bang Raffi. Iya, jadi gini, saya mau melihatnya dalam perspektif hukum tata negara saja ya. Tolong jangan diganggu sedikit. Jadi gini, yang dilihat itu adalah posisinya saat ini sebagai wakil presiden atau presiden. Jadi kalaupun misalnya dia melakukan sesuatu yang bisa di-impeach itu sebelum menjadi wakil presiden atau sebelum menjadi presiden, itu tetap kena. Apalagi kalau itu dilakukan ketika dia menjadi wakil presiden atau presiden. Nah, dalam kasus putusan 90, memang putusan MK itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi bukan berarti kalau ada tindak pidana dari putusan tersebut tidak bisa dipersoalkan. Tidak. Saya kasih contoh ekstrim misalnya. Ternyata putusan tersebut dibuat dengan kolusi. Dan kolusi tersebut bisa dikategorikan misalnya either itu perbuatan tercela atau itu tindak pidana berat lainnya. Maka kualifikasi impeachment-nya itu bisa masuk. Tetapi apakah kemudian kualifikasi impeachment ini akan berbuah pada impeachment? Memang bergantung konstelasi politik. Sebagai contoh misalnya, dalam kasus Senturi, orang mengatakan bahwa Budiono terlibat, ya kan? Dan itu luar biasa kerugian negaranya. Tetapi karena konstelasi politiknya tidak bergerak, maka 5 tahun completed dia. Jadi kita harus bedakan antara pasal-pasal impeachment, antara fakta-fakta impeachment dengan proses politiknya. Apalagi kalau kita bicara tentang nanti mengganggu proses bertata negara dan lain sebagainya. Kalau ada aspirasi impeachment ya pasti akan mengganggu proses bertata negara seperti zaman Gus Dur. Tetapi intinya adalah bukan berarti presiden dan wakil presiden itu kebal. Kalau bisa dibuktikan oleh proses politik di DPR dan di MK, maka selesai, bisa di-impeach. Artinya tapi kalau tidak, pembuktian ya bisa. begitu ya, yang menjadi kunci. Bang Doli, singkat saja. Saya mau negaskan dan pembuktiannya bukan di depan. Pada saat dia menjabat, ya, presiden, wakil presiden. Dan ingat pasal 9 itu juga disampaikan, mereka tuh bersumpah loh. Jadi presiden, wakil presiden, makanya diangkat jadi presiden, wakil presiden. Nah urusan masa lalunya, gitu ya, kalaupun misalnya itu ya, kalau ada tercela segala macam gitu, ya silakan saja. Tapi yang diatur dalam pemakzulan itu adalah pada saat dia menjadi presiden dan atau wakil presiden. No. Ini keliru, No, bukan. Enggak. Yang diatur dalam pemakzulan kayak gitu itu loh, adalah Tidak. Yang diatur dalam impeachment itu adalah posisi dia sebagai wakil presiden sekarang. Saya kasih contoh. Dia melakukan kejahatan ketika jadi wakil presiden. Tapi kemudian dia sudah selesai jabatan wakil presidennya. Dia akan diproses dengan pidana biasa. Tapi kalau dia melakukan kejahatan sebelum menjadi wapres, tapi kemudian ketahuannya pada saat wapres, dia akan diproses melalui impeachment. Itu saya firm soal itu, nggak usah dibantah itu. Itu orang melihat jabatan, itu yang namanya privilege sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau dia ada kejahatan baik dilakukan sebelum maupun pada saat presiden, maka berlaku yang namanya forum privilegiatum atau privilege. Jadi tidak bisa dia diproses di KPK, diproses di Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Itu. Dan satu hal sebenarnya pembuktiannya akan harus dibuktikan begitu ya. Bro Doli ya. Ini Golkar selalu bilang begini, mana bukti dan lain sebagainya. Roy Suryo 99,9%. Saya tantang, fraksi Golkar mau nggak terima, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi. Ini kan fraksi-fraksi di DPR nggak ada yang berani. Datang juga nggak apa-apa, kita terima, nggak ada masalah. Nanti kita akan sampaikan surat. Nanti kita lihat fraksi Golkar. Saya nggak persoalkan soal aspirasi ini. Dari awal saya bilang, ya kan, kami menghormati
ya kan, menghargai kalau mau masuk. Tapi harus diikutin dong dengan hal-hal yang memang objektif. Nah sekarang kalau memang ini kan bukti baru disebut di 1999 nih. Sudah Nggak bantah, jangan bantah dulu soal dong. Kan objektif nggak atau mau Oke, dibantah. Bang Refli, tahan dulu Bang Refli. Kan nggak mau dibantah Gitu. kan? Jangan bantah dulu dong. Dengar dulu dong saya. Oke, Ya kan? silakan. Nah kan barusan ini disebut 9,9% itu. Ya kan? Nah nanti kita cari dulu yang 0,01% juga nanti kita terima juga. Jadi kalau mau datang ke Golkar, ke fraksi Golkar dengan tangan terbuka kami terima. Oke, artinya pembuktian akan dilakukan nanti. Kita catat tapi ya omongan itu ya, kita catat ya. oke, baik Bang Dicatat Refli. 1000 Bang kali. Doli. Iya. Dicatat Kita 1000 tahan kali. dulu karena Kita masih akan catat. ada segmen berikutnya. Dan saya yang Pemirsa, terima langsung nanti. kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.